Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Putra, NIM 19054 dari program studi di TKTI Universitas Negeri 11 Maret. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir saya, yaitu rancangan bangun aplikasi HR Management berbasis sistem atau AMS, yaitu Attendance Management System. Di sini saya menjelaskan yaitu kenapa saya membuat proyek tugas akhir ini, yaitu saya membuat proyek tugas akhir ini dengan harapan bisa memberikan layanan untuk perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi tertentu dalam mengelola pegawai atau sumber daya manusia. Dan untuk masuk ke dalam admin, yang pertama kita harus membuat akun. Apabila kita belum punya akun, kita klik tombol daftar tadi, kita akan mendaftar akun. Untuk mendaftar akun, kita diharuskan untuk mengisi username, email, serta password. Baru setelah kita mengisi akun tersebut, kita diharuskan untuk mengisi alamat perusahaan. Setelah kita mengisi alamat perusahaan, kita diharuskan untuk mengisi profil perusahaan. Setelah mengisi tadi, akan tampil data pendaftaran dan kita klik submit. Nanti akun akan berhasil dibuat. Next, kita login dengan email serta password yang kita buat tadi. Setelah kita masuk ke dalam sisi admin, nanti pertama kita akan muncul ke halaman admin dashboard. Di sini saya akan menjelaskan sedikit halaman dashboard. Di sini halaman dashboard terdapat yang pertama yaitu fitur atur absensi, yang dimana kita bisa mengatur jam absensi pegawai. Dan juga terdapat informasi terkait perusahaan atau pegawai yang mendaftar ke perusahaan ini, yaitu yang pertama terdapat jumlah akun pegawai, jumlah pegawai yang aktif, jumlah pegawai yang tidak aktif, jumlah laporan, jumlah improvement, serta informasi terkait pegawai yang absen hari ini. Next, kita ke data user. Untuk halaman data user, di sini terdapat fitur untuk membuat akun pegawai. Sebelum kita membuat akun pegawai, kita diharuskan untuk mengatur cuti terlebih dahulu. Jadi di sini fungsi halaman cuti yaitu fitur halaman cuti yaitu untuk memantau atau manajemen cuti. Yang pertama terdapat fitur manajemen cuti serta manajemen jatah cuti. Untuk fitur manajemen jatah cuti di sini dikhususkan untuk membuat jatah cuti atau jumlah jatah cuti untuk pegawai tahun ini. Seperti ini. Jadi apabila cuti ini untuk tahun ini dibuat, jadi untuk tahun ini nanti tidak akan bisa membuat jatah cuti lagi. Dan ketika ingin membuat jatah cuti lagi, kita diharuskan untuk tahun depan, karena di sini kita membuat sistem apabila untuk cuti tahun ini tidak diambil, nanti akan ke-reset untuk tahun berikutnya. Next, setelah kita membuat manajemen jatah cuti tadi, kita baru bisa membuat akun pegawai, yang dimana kita harus masukkan username. Sebelum itu, sebelum kita membuat akun pegawai, kita diharuskan untuk membuat jabatan terlebih dahulu. Jadi fungsi halaman jabatan ini, nanti kita akan membuat jabatan yang untuk membuat akun pegawai.
untuk mengklasifikasikan jabatan pegawai yang nanti akan kita buat. Setelah itu kita membuat akun pegawai. Kita next pegawai serta kita buat setelah kita akun pegawai dibuat, kita kembali ke halaman cuti tadi. Nanti akan muncul jumlah cuti serta sisa cuti yang dapat pegawai ini ambil. Karena untuk mendapatkan jumlah cuti atau sisa cuti ini, pegawai diharuskan mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun. Next kita ke halaman data pegawai. Untuk halaman data pegawai di sini terdapat informasi terkait akun pegawai seperti yang pertama akun pegawai, nama pegawai, jabatan pegawai, status dan masa kerja seperti ini. Dan di sini juga terdapat fitur untuk mengetahui detail serta menghapus, mengedit data pegawai seperti merubah jabatannya, golongan serta status. Next kita ke payroll. Jadi untuk halaman payroll di sini dapat fitur untuk mengatur tunjangan, bonus, golongan, potongan serta riwayat penggajian. Dan untuk fitur yang pertama di sini kita bisa membuat gaji untuk pegawai. Yang pertama, yang dimana untuk membuat gaji pegawai kita diharuskan memasukkan email, tambah tunjangan, bonus pegawai serta potongan pegawai. Next kita masuk ke sisi pegawai tadi. Jadi setelah kita membuat akun pegawai, ketika akun pegawai ingin masuk ke dalam web, diharuskan untuk membuat password. Yang pertama yaitu kita klik forgot password, lalu kita masukkan email yang sudah dibuatkan tadi oleh admin. Jadi apabila setelah berhasil kita masuk ke dalam Gmail seperti ini, dan nanti Gmail terdapat pesan kode OTP serta link untuk mengubah password. Kita masukkan kode OTP yang kita masukkan tadi dan kita buat password yang kita inginkan. Setelah berhasil dibuat, kita masuk ke dalam website dengan menggunakan email serta password baru yang kita buat. Next, setelah berhasil kita buat, kita masuk ke dalam halaman dashboard. Untuk halaman dashboard ini sendiri terdapat fitur untuk mengetahui history absensi yang kita lakukan, serta terdapat fitur presensi serta presensi ulang. Dan untuk presensi masuk ini sendiri, ketika kita melakukan presensi kita diharuskan menggunakan kamera karena ketentuan yang kita buat. Setelah berhasil melakukan absensi, kita next ke halaman absensi. Di sini halaman absensi ini sendiri terdapat riwayat kehadiran atau informasi terkait presensi yang dilakukan pegawai, mulai dari tanggal, jam masuk, jam pulang, serta jam kerja, serta keterangan.
ke laporan. Jadi untuk halaman laporan ini dikhususkan untuk pegawai ketika membuat laporan tertentu atau laporan-laporan yang ingin dibuat untuk admin. Untuk membuat laporan kita dikhususkan untuk memasukkan tanggal, deskripsi, serta file yang kita ingin masukkan. Selain membuat laporan, di sini juga terdapat fitur untuk mengetahui detail, edit, serta hapus laporan ini. Next kita ke halaman pengajuan. Untuk halaman pengajuan ini terdapat 4 fitur, yaitu pengajuan izin, pengajuan lembur, pengajuan cuti, serta pengajuan request attendant. Untuk pengajuan izin, di sini kita harus untuk mengisi form jenis izin, tanggal izin, surat pendukung, dan surat pendukung. Dan untuk di fitur pengajuan ini terdapat fitur untuk edit serta hapus. Next kita kembali ke admin. Setelah kita membuat akun pegawai di sini, informasi terkait perusahaan nanti akan diperbarui tentang jumlah pegawai yang sudah dibuat, jumlah pegawai aktif, serta jumlah laporan, serta jumlah performa yang belum dikonfirmasi dan laporan yang masuk hari ini. Dan di sini juga terdapat informasi terkait pegawai yang sudah melakukan absensi, mulai dari nama pegawai, jam masuk, serta keterangan. Next kita ke halaman kehadiran. Untuk halaman kehadiran di sini juga menyediakan informasi terkait kehadiran pegawai, mulai dari tanggal masuk, jam pulang, jam keterangan, dan juga terdapat fitur geolocation untuk mengetahui lokasi terakhir pegawai setelah melakukan absensi. Next kita ke halaman payroll. Untuk halaman payroll ini tadi di sini terdapat fitur untuk mengatur tunjangan, bonus, golongan, serta potongan. Dan juga terdapat fitur membuat gaji. Jadi untuk membuat gaji kita haruskan memasukkan email dan tunjangan, bonus, serta potongan seperti ini. Next kita ke halaman laporan. Setelah laporan yang dibuat pegawai tadi, di sini admin terdapat informasi terkait laporan, dan juga admin dapat melakukan approval terkait laporan yang dibuat oleh pegawai seperti ini. Dan apabila admin ingin menolak laporan pegawai, kita tinggal masukkan seperti ini. Dan jika kita ingin menerima, tinggal masukkan ke diterima. Next kita ke halaman approval. Untuk konsep dari halaman approval sama seperti laporan tadi. Di sini admin hanya bisa melihat informasi terkait approval pengajuan izin yang dilakukan pegawai. Dan apabila admin ingin melakukan approval di sini, seperti yang dilakukan laporan tadi, ketika ingin menolak kita tinggal ganti statusnya diterima, dan ketika ditolak ingin menolaknya diterima. Next
sisi pegawai. Jadi setelah melakukan improvement terkait laporan dan pengajuan, di sini pegawai tidak akan bisa melakukan edit dan hapus untuk laporan yang sudah dibuat. Dan untuk pengajuan pun sama. Dan untuk halaman pengajian, setelah admin membuat pengajian, di sini nanti akan muncul ke pegawai, dan di sini pegawai dapat mengambil gaji yang sudah dibuat oleh admin tadi. Setelah gaji yang dibuat oleh admin tadi sudah dibuat, nanti akan masuk ke dalam riwayat gaji seperti ini. Dan ketika pegawai ingin mencetak gaji yang sudah diambil, tinggal klik tombol cetak seperti ini. Sekian demonstrasi dari website ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.